Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia, NIM 2202011138 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang text similarity. Baik, yang pertama, apa sih text similarity itu? Text similarity adalah teknik dalam Natural Language Processing atau NLP untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua teks, baik dari sisi kata, struktur maupun makna atau semantik. Hasilnya biasanya berupa skor numerik, semakin tinggi skornya, semakin mirip kedua teks tersebut. Selanjutnya ada macam-macam text similarity. Yang pertama ada lexical similarity atau berbasis kata. Lexical similarity mengukur kemiripan teks berdasarkan kesamaan kata secara langsung tanpa memperhatikan makna. Yang kedua ada syntactic similarity, yaitu berbasis struktur kalimat. Syntactic similarity menilai kemiripan berdasarkan susunan atau pola gramatikal kalimat. Yang ketiga ada semantic similarity atau berbasis makna. Semantic similarity mengukur kemiripan berdasarkan arti atau makna meskipun kata yang digunakan berbeda. Yang keempat ada contextual similarity untuk berbasis konteks. Contextual similarity menggunakan model deep learning untuk memahami konteks kata dalam kalimat. Yang kelima ada string based similarity. String based similarity menghitung kemiripan berdasarkan pola karakter. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan text similarity. Yang pertama contohnya ada dari lexical similarity dan contoh yang kedua ada semantic similarity. Yang pertama kelebihan dari lexical similarity yaitu mudah dipahami, cepat dan ringan, cocok untuk teks pendek dan tidak membutuhkan modal besar. Untuk kekurangannya yaitu tidak memahami sinonim, tidak memahami konteks, kurang akurat untuk teks alami dan sensitif terhadap variasi kata. Yang kedua ada semantic similarity. Kelebihannya yaitu memahami makna teks, lebih akurat, mendekati pemahaman manusia dan cocok untuk chatbot dan search engine. Yang dari kekurangannya yaitu lebih kompleks, membutuhkan resource besar, implementasi lebih sulit dan waktu komputasi lebih lama. Selanjutnya ada contoh kegunaan text similarity di dunia kerja, yaitu pertama ada untuk deteksi plagiarisme. Di sini digunakan di dunia pendidikan untuk membandingkan tugas mahasiswa, skripsi, artikel ilmiah. Sistem dapat mendeteksi kemiripan isi meskipun kata diubah. Yang kedua untuk search engine. Mesin pencari seperti Google menggunakan text similarity untuk menentukan halaman paling relevan, mengurutkan hasil pencarian, dan memahami maksud pencarian pengguna. Yang ketiga untuk chatbot dan customer service. Di sini chatbot dapat membandingkan pertanyaan pengguna, basis data pertanyaan yang ada, dan pertanyaan yang paling mirip akan dipilih sebagai jawaban. Selanjutnya ada tahapan dari lexical similarity, yaitu berbasis kata. Yang pertama ada input text, yang kedua preprocessing yaitu menggunakan lowercase, tokenisasi atau stop word. Yang ketiga ada representasi teks yaitu TF atau TF-IDF. Yang keempat perhitungan similarity menggunakan Quotient atau Jaccard. Yang kelima skor kemiripan yaitu fokus pada kata yang sama. Selanjutnya ada tahapan semantic similarity yaitu berbasis makna. Yang pertama ada input text, yang kedua preprocessing ringan, yang ketiga embedding kata atau kalimat menggunakan word to vec, past text, dan verb. Yang keempat representasi makna kalimat. Yang kelima perhitungan similarity atau quotient similarity. Berikut ini ada codingan dari pertama ada contohnya untuk lexical similarity. Untuk tahap yang pertama yaitu kita akan install library, yaitu menggunakan library scikit-learn. Yang kedua untuk import library, di sini menggunakan library TF-IDF vectorizer dan quotient similarity. Selanjutnya ada contoh teksnya. Yang pertama pelayanan apotek sangat baik dan layanan apotek sangat memuaskan. Dokumennya ini untuk membandingkan teks 1 dan teks 2. Langkah selanjutnya ada TF-IDF vectorizer. Dan langkah yang terakhir ada menghitung quotient similarity dengan metrik 0, 1 dan TF-IDF metrik 1:2. Print ini untuk menghasilkan hasil dari lexical similarity score. Dan berikut adalah hasilnya. Lexical similarity score ada 0,3360 dan selanjutnya jika nilai mendekati 1 maka teks sangat mirip, dan jika nilai mendekati 0 maka teks tidak mirip karena berbasis kata sinonim belum tentu dianggap mirip. Selanjutnya ada coding dari semantic similarity. Yang pertama juga install
library, yaitu menggunakan library Gensim. Yang kedua, import library Gensim ini dengan model word to effect, dan library Escalin menggunakan cousin similarity, dan juga NumPy as NP. Contoh teksnya di sini ada pelayanan apotek sangat baik dan layanan apotek sangat memuaskan. Langkah selanjutnya yaitu tokenisasi menggunakan tokenized sentence. Selanjutnya ada training word to fact. Di sini menggunakan model word to fact tokenized sentence dengan vektor size 100, Windows 5, min count 1, word count 4. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat sentence embedding, yaitu atau disebut rata-rata vektor kata. Dengan sentence split, vektor model WV word forward inward if word in model WV. Selanjutnya langkahnya membuat vektor kalimat. Dengan vektor pertama sentence vektor sentence 0 untuk modelnya, dan vektor yang kedua menggunakan sentence vektor sentence 1 untuk modelnya. Langkah selanjutnya yaitu hitung cousin similarity dengan menggunakan semantic similarity dengan cousin similarity vektor 1 dan vektor 2. Selanjutnya ada print ini untuk menghasilkan hasilnya untuk semantic similarity score dengan nilai 00. Berikut hasilnya dari semantic similarity-nya skor ada 0,5267358. Bahwa kesimpulannya, walaupun di sini ada kata berbeda antara pelayanan dan layanan, model tetap menangkap makna yang mirip. Skor similarity biasanya lebih tinggi daripada lexical similarity. Sekian praktikum yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvanisa Alfiatul Zahro, NIM 22020124, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan praktikum tentang text similarity. Text similarity adalah teknik dalam Natural Language Processing atau NLP untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua teks, baik dari sisi kata, struktur maupun makna. Hasilnya biasanya berupa skor numerik, semakin tinggi skornya semakin mirip kedua teks tersebut. Untuk macam-macam text similarity, nomor 1 ada lexical similarity atau berbasis kata. Lexical similarity yaitu mengukur kemiripan teks berdasarkan kesamaan kata secara langsung tanpa memperhatikan makna. Yang kedua, syntactic similarity atau berbasis struktur kalimat. Syntactic similarity menilai kemiripan berdasarkan susunan atau pola gramatikal kalimat. Yang ketiga, semantic similarity atau berbasis makna. Semantic similarity mengukur kemiripan berdasarkan arti atau makna meskipun kata yang digunakan berbeda. Yang keempat, contextual similarity atau berbasis konteks. Contextual similarity menggunakan model deep learning untuk memahami konteks kata dalam kalimat. Yang kelima, string based similarity. String based similarity menghitung kemiripan berdasarkan pola karakter. Untuk tahapan lexical similarity atau berbasis kata, nomor 1 yang pertama input text, yang kedua pre-processing atau lowercase, tokenisasi, stop word, yang ketiga representasi teks atau TF, IDF, yang keempat perhitungan similarity atau cousin atau Jaccard, yang kelima skor kemiripan atau fokus pada kata yang sama. Untuk tahapan semantic similarity atau yang berbasis ke makna, yang pertama input text, yang kedua pre-processing ringan, yang ketiga embedding kata atau kalimat dalam kurung word to vector, yang kedua fast step, yang keempat representasi makna kalimat, yang kelima perhitungan similarity atau cousin similarity. Untuk kelebihan dan kekurangan text similarity, yang pertama lexical similarity, kelebihannya mudah dipahami, cepat dan ringan. Ketiga, cocok untuk teks pendek. Yang keempat, tidak membutuhkan model besar. Untuk kekurangannya, tidak memahami sinonim, tidak memahami konteks. Yang ketiga, kurang akurat untuk teks alami. Yang keempat, sensitif terhadap variasi kata. Untuk semantic similarity, yang kelebihannya yaitu yang pertama memahami makna teks, yang kedua lebih akurat, yang ketiga mendekati pemahaman manusia, yang keempat cocok untuk chatbot dan search engine. Kekurangannya nomor 1 lebih kompleks, yang kedua membutuhkan resource besar, yang ketiga implementasi lebih sulit, yang keempat waktu kompetisi lebih lama. Ini adalah contoh codingannya, saja kita run.
kita masukkan codingannya, pendaftaran. Untuk hasilnya seperti ini. Terima kasih. Sekian dari praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.